Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Selamat memasuki hari baru. Kita memasuki Minggu Adventus yang kedua. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan intensi kita masing-masing, intensi yang disiapkan, berdoa untuk mereka-mereka yang sakit. Secara khusus saya ingat Pak Bone, Bapak Uskup Mikael Angkur, OFM, Pak Leonard, dan seluruh keluarga dari Ibu Joyce, adik Gradiana, Ibu Sio Dewi Alan, Saudari Cynthia Marianova, Ibu Siska, Suster Ekarista, Ibu Eli, dan Ibu Maria Magdalena. Mungkin juga ada dari teman-teman yang perlu didoakan. Ingatlah mereka dalam misa ini. Semoga Tuhan menjamah mereka semua. Juga berdoa untuk penderma kita masing-masing. Orang-orang yang selalu mendoakan kita, yang selalu memberi kita pikiran, nasihat-nasihat yang baik untuk kita, yang selalu menolong kita dalam usaha kita. Dan juga mereka-mereka yang mungkin dengan bantuan material yang memberi kita. Dan semoga mereka semua ini diberkati oleh Tuhan. Doa berdoa untuk semua grup rohani, apa saja namanya. Kita semua mungkin tahu grup-grup rohani itu. Kita mendoakan semuanya, semoga mereka setia, tekun menjalankan tugas mulia ini untuk menyegarkan iman umat lewat pembacaan firman dan juga renungan-renungan yang selalu ditawarkan untuk kita. Berdoa untuk mereka yang meninggal dunia. Saya ingat Bapak Paulus Titus Timotius Gito Sudarta. Dan juga saya ingat yang berulang tahun pada hari ini dari Keuskupan kami, Keuskupan Ruteng, yang merayakan ulang tahun kelahiran Suster Marcella Ratnawati, OSU. Romo Kristo de Patri Selamat Projo. Dan ulang tahun tabisan imamat Romo Simon Nama Projo. Semoga mereka selalu setia mengikuti panggilan Tuhan, menjalankan tugas pastoral, dan semoga mereka tetap sehat jiwa raga. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan mengikut ambil bagian dalam perjamuan Tuhan dalam komuni suci hari ini, baik secara jasmani maupun rohani, kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Marilah kita sama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Clara Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan
kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal, Engkau telah membuktikan kasih setiamu kepada manusia sepanjang zaman. Datanglah di tengah-tengah kami dan sampaikanlah sabdamu kepada kami. Baharuilah hidup kami melalui Dia yang membuka masa depan baru bagi kami, yaitu Yesus Kristus Sang Adil, Al-Masih yang dinanti-nantikan. Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Baru. Hai Yerusalem, hendaklah engkau menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraanmu, lalu mengenakan perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau berselubungkan kampuh kebenaran Allah dan memasang di atas kepalamu tajuk kemuliaan dari yang kekal. Sebab di bawah kolong langit seri wajahmu akan dipertunjukkan oleh Allah. Dari pihak Allah engkau akan diberi nama abadi, damai sejahtera hasil kebenaran, dan kemuliaan hasil takwa. Bangkitlah hai Yerusalem, hendaklah engkau berdiri tegak di ketinggian. Tengoklah ke timur, lihatlah, anak-anakmu sudah berkumpul atas firman dari Yang Kudus. Mereka berkumpul dari tempat matahari terbenam sampai ke tempat terbitnya. Bersukarialah karena Allah telah ingat kepada mereka. Memang dahulu mereka pergi daripadamu dengan berjalan kaki, digiring oleh musuh. Tetapi kini mereka dikembalikan kepadamu oleh Allah. Mereka diusung dengan hormat seolah-olah di atas tanduk kerajaan. Sebab Allah memerintahkan supaya segala gunung yang tinggi dan segenap bukit abadi diratakan, supaya sekalian jurang ditimbun menjadi tanah yang rata. Dengan demikian, Israel dapat berjalan dengan aman di bawah naungan kemuliaan Allah. Hutan rimba dan segala pohon yang harum semerbak pun menaungi Israel atas perintah Allah. Sebab Israel akan dituntun dengan sukacita oleh Allah, oleh cahaya kemuliaannya, dan dengan belas kasihan serta kebenarannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan referen. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawaria dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini.
Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Orang yang berjalan maju dan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya bahwa Allah yang telah memulai karya baik di antaramu akan melanjutkannya sampai pada hari Kristus Yesus. Sebab Allah lah saksiku betapa dengan kasih mesra Kristus Yesus aku merindukan kamu. Dan inilah doaku. Semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dengan demikian, kamu dapat memilih apa yang baik agar kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan akhirnya, semoga kamu dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat kebenaran yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakarias di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan
bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru, di padang gurun persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini Gereja Sejagat memasuki minggu kedua masa Advent. Kita lihat di lingkaran lilin yang ada di depan altar ini, ada 2 lilin yang bernyala. Lilin yang pertama sudah agak pendek, dan lilin yang kedua baru dipasang hari ini. Lilin yang pertama kita ingat itu simbol harapan. Kita berharap bahwa kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan simbol yang kedua, hari Minggu ini, kedamaian. Kita mengharapkan bahwa kedamaian akan muncul dalam kehidupan kita kalau kita menerima Tuhan. Dan Injil hari ini, Santo Yohanes Pembaptis, dia sudah diilhami oleh Roh Kudus. Dan dia mengingat apa yang sudah dikatakan oleh Nabi Yesaya. Bunyinya begitu menarik untuk kita semua. Awalnya Santo Yohanes katakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Itulah ajakan dari Santo Yohanes Pemandi untuk kita semua. Dia tahu dan percaya bahwa Sang Juru Selamat akan datang. Dan untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat ini, kita harus menyiapkan batin dengan baik. Kita harus bertobat dari kebiasaan lama kita yang menjauhkan kita dari Tuhan. Yohanes berseru, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Dan itulah yang terjadi pada waktu itu. Banyak orang yang datang ke Yohanes di Sungai Yordan, mohon dipermandikan, dan Yohanes menjalankannya. Kemudian dia mengingat lagi seruan dari Nabi Yesaya yang ada sebelum Yohanes Pembaptis. Bunyinya, di padang gurun persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Apa maksudnya ini? Apakah ini punya arti fisik yang betul-betul kita harus ratakan jalan? Gunung-gunung harus diratakan, lembah-lembah harus ditimbun dengan tanah, batu akan diratakan?
Bukan soal perubahan fisik ini yang diharapkan, tetapi soal keadaan batin kita. Mungkin kita terlalu tinggi, sombong. Sombong itu semacam bukit atau gunung. Itu perlu diturunkan. Kesombongan kita harus diturunkan, harus dihilangkan menjadi rata. Atau mungkin kita terlalu jauh ke bawah, lembah. Karena dosa akhirnya kita tidak merasakan lagi siapakah kita sesungguhnya. Menjadi orang tidak berarti di hadapan Tuhan, tidak punya arti di hadapan sesama, karena tingkah laku kita yang buruk. Itu harus ditimbul, harus diisi dengan Roh Kudus dan membiarkan kita untuk menjadi manusia baru, manusia normal di hadapan Tuhan. Atau disinggung di sini, yang berliku-liku harus diluruskan. Apa artinya berliku-liku? Berliku-liku mungkin karena kita punya gaya bahasa, tipu daya. Yang benar dipersalahkan, yang salah diperbenarkan. Atau peta lidah kita yang menipu orang lain. Itu yang berliku-liku, berputar-putar. Lidah kita berputar-putar. Harus diluruskan, itu berarti kita harus ngomong jujur apa adanya. Dan itulah yang perlu kita buat dalam masa Adventus ini. Dan kalau kita bisa menjalankan semuanya, kita mohon ampun dari Tuhan, pasti batin kita akan terasa nyaman. Hingga terwujudlah apa yang disimbolkan oleh lilin yang kedua ini, yaitu kita mengalami perdamaian dalam batin. Kita berdamai lagi dengan Tuhan, berdamai lagi dengan sesama kita. Mungkin ada cekcok antara sesama, tapi kemudian kita sadar bahwa kita mau menyambut Tuhan. Kalau kita mau menyambut Tuhan dengan penuh sukacita, maka bereskanlah apa yang tidak perlu di dalam batin kita. Kalau sudah dibereskan, pasti kita mengalami rasa damai. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, persiapkanlah diri kita sebaik mungkin untuk menyambut kedatangan Kristus yang kita akan rayakan peringatannya 25 Desember mendatang, dan juga kita menyiapkan kedatangan Kristus yang kedua yang kita tidak tahu kapan datangnya. Mungkin besok untuk saya, mungkin lusa untuk kalian, kita tidak tahu. Karena kita harus siapkan batin kita untuk menyambut kedatangannya. Amin. Kita doakan, aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dan pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Dengan penuh harapan kita nantikan kedatangan Tuhan. Dialah cahaya dunia, penyelamat para bangsa. Maka marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga. Bagi gereja, semoga Allah Bapa datang dan hadir di tengah kita, dan semoga kehadirannya menjadikan gereja cahaya bagi semua orang di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat di sekitar kita, semoga Bapa membuka mata hati masyarakat di sekitar kita, agar dapat melihat karya cinta kasih-Nya yang agung melalui umat-Nya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Bagi mereka yang putus asa dan tidak melihat jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya, semoga Allah Bapa membimbing mereka yang sedang menghadapi kesulitan agar dapat menemukan sesama yang mampu mengajak mereka memulai lagi dengan harapan akan masa depan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa membangkitkan kita dari kemalasan agar pada masa menjelang Natal ini hidup kita diresapi benar-benar oleh cinta kasih Kristus. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Malah kita juga berdoa untuk mereka yang sakit. Semoga Tuhan menjamah mereka. Secara khusus untuk mereka yang kita sudah sebutkan nama, dan juga mungkin ada di antara kalian yang hadir secara rohani dalam misa ini, untuk ingat mereka yang sakit. Kita memohon pada Tuhan untuk menjamah mereka semua, agar mereka boleh mengalami kekuatan dan kalau boleh kesembuhan. Dan juga kita berdoa untuk semua penderma kita yang selalu membantu kita lewat doa-doa mereka, tutur kata, nasihat mereka, bantuan apa saja. Semoga Tuhan selalu mengganjali mereka dengan kekayaan surgawi dan berkat kesehatan jiwa raga. Kita juga ingat semua grup-grup rohani yang selalu menawarkan firman Tuhan, membacakan firman Tuhan, renungan-renungan lewat sosial media. Dan semoga mereka-mereka yang mendengarkannya selalu diteguhkan dan kuat dalam iman. Dan semoga usaha dari mereka yang mewartakan diberkati oleh Tuhan. Dan semoga mereka yang meninggal dunia diberi kebahagiaan kekal dan boleh bergabung bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, kami mohon semoga kami dalam masa penantian ini semakin mengarahkan hidup kami pada diri Yesus Kristus. Sebab dialah masa depan kami dan kedamaian dunia, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami layak mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal, kami mengharap kepadamu, terimalah kami, dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan padamu. Tuhan, basuhlah kami dari kesalahan kami, dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, puaskanlah lapar dan haus kami akan keadilan dengan Dia, yang telah melaksanakan dengan sempurna dan menjadi jalan kehidupan kami, ialah Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, Dialah yang dinubuatkan dalam perbuatan para nabi dan dikandung Bunda Maria dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu, dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang.
sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus, serta semua rohaniwan dan umat kesayanganmu. Tuhan, berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini, ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun tabisan imam. Dan jamalah mereka-mereka yang sakit ya Tuhan, yang kami ingat dalam misa ini. Semoga jamahan-Mu mendatangkan kekuatan dan kesembuhan bagi mereka semua. Dan berkatilah semua penderma kami yang selalu mendoakan kami, memberi kami pikiran, bantuan rohani dan bantuan jasmani. Dan berkatilah semua grup-grup rohani yang senantiasa mewartakan firman-Mu dan juga memberikan peneguhan-peneguhan iman. Semoga kebaikan mereka selalu diberkati. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Secara khusus yang kami ingat dalam misa ini, Bapak Paulus Titus Timotius Gita. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santi Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus,
Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, dan damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita memberikan salam damai. Salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya, baik secara jasmani maupun rohani. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darah-Mu, baik secara rohani maupun jasmani, tidak menjadi hukuman dan siksaan bagi kami, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami karena kasih sayang-Mu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, pancangkanlah tanda-tanda keadilan-Mu, dan datangkanlah kiranya saat di mana orang-orang dan bangsa-bangsa bersalam-salaman, damai, sehingga dunia ini menjadi tempat tinggal yang aman sentosa demi Dia yang mengumpulkan kami di sekitar altar ini.
ialah Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan dalam misa ini dan segala aktivitas kita hari ini dan minggu ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini misa kita telah selesai. Marilah kita pergi dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah.